Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu Guru. Ya, kalau baik semua. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Ketua kelasnya? Abizal Silakan Abizal Al-Faris langsung. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Jadi, minggu kemarin kita sudah mempelajari apa itu larutan asam dan basa. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang larutan penyangga. Sebelumnya, Ibu akan membacakan atau memberitahu kalian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi setelah kita mempelajari tentang larutan penyangga, diharapkan yang pertama siswa dapat mengetahui pengertian dari larutan penyangga. Yang kedua, siswa dapat menganalisis bagaimana terbentuknya larutan penyangga. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menentukan pH dari larutan penyangga. Nanti ada yang bertanya, Bu, lalu apa bedanya pH dari larutan asam basa dan larutan penyangga? Nah, nanti kita akan pelajari di larutan penyangga ini. Seperti itu ya. Sebelumnya, larutan penyangga. Ada yang sudah tahu apa itu larutan penyangga? Belum. Ada ya. Jadi, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi seperti ini. Misalnya, ada asam lemah dan basa lemah. Ketika asam lemah atau basa lemah ditambah dengan konjugasinya atau garamnya, misalnya asam lemah, konjugasinya berarti basa kuat. Tetapi saat asam lemah ditambah dengan basa kuat, maka dia akan tetap mempertahankan asamnya. Jadi dia akan tetap menjadi asam lemah seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana cara dia mempertahankan asam lemah tersebut. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam di sini ada asam lemah. Salah satu seperti kita sudah mengetahui di larutan asam dan basa kemarin, adik-adik sudah tahu apa itu asam lemah, apa itu basa lemah, apa itu asam kuat, apa itu basa kuat, dan contoh-contohnya. Nah, di sini ada asam lemah, CH3COOH, ini merupakan asam lemah. Kemudian ada basa konjugasinya, yaitu CH3COO-. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Misalnya, berapa pH larutan yang terbentuk dari 200 ml CH3COOH? Di sini ada sebagai asam lemah, saya singkat AL, 0,1 M ini konsentrasinya, dan 100 ml CH3COO2Ca ini sebagai basa konjugasinya dengan konsentrasi 0,05 M dengan Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, ini bagaimana cara mencari pH larutannya? Bagaimana Bu cara mencari pH larutannya? Nah, yang pertama adalah kita menggunakan rumus. Sebelumnya ini bisa dihapus? Boleh. Ya. Nah, di sini caranya adalah kita mencari, karena kita ingin mencari pH. Di sini H+, rumusnya ya, H+ sama dengan N asam per N garam kali volume. N garam kali volume. Nah, N asamnya berapa? N itu apa? Mol. Ya. Ya, N itu mol. Nah, cara mencari mol bagaimana? Mol sama dengan M kali V. M adalah konsentrasi dan V adalah volume. Volume dari larutan. Nah, yang pertama kita mencari, karena ini rumusnya H+ sama dengan Na per Ng dikali V. Di sini adalah asam lemah, G adalah garam. Nah, larutan yang terbentuk dari 200 ml CH3COOH dia sebagai asam lemah, berarti dia merupakan Na. Na di sini berarti M kali V. M-nya berapa? 0,1 dikali V-nya 200 ml. Berapa? 0,1 kali 250 ml. 200 ml. Berapa? 0,1 kali 200 per. Kemudian di sini garamnya berarti yang CH3COO2Ca. Nah, di sini berarti M-nya adalah 0,05 dikali volumenya, kan mencari N ya, volumenya adalah ini berapa? 100 100 ml. 100 ml.
dikali V. V-nya berapa, Bu? V-nya adalah 2. Sini ya. Dikali 2. Jadi berapa ini? Coba dihitung 0,1 dikali 200. Tinggal coret berarti 20 per ini jadi 200 coret berarti per 10. Oh maaf, di sini harusnya ada KA, Ibu terlewat ya. Ini KA, H plus sama dengan KA dikali NA per NG. Di sini berarti, maaf ya Ibu terlewat. KA-nya berapa KA-nya? Di sini 10 pangkat 10 pangkat negatif 5. Negatif 5. Ya. Jadi berapa coba dihitung? 20 bagi 10 2. Jadi 2 kali 10 pangkat min 5. 5. Ini adalah konsentrasi dari H plusnya. Nah, seperti di larutan asam dan basa, untuk mencari pH apabila diketahui konsentrasi, jadi rumus pH adalah pH sama dengan min log H plus ya. Ayo, ini udah lupa ya kok pada diam semuanya? Lupa lagi. Lupa lagi ya, gak apa-apa. Oke. Kita mencoba mengingat-ingat lagi. pH sama dengan min log H plus. Min log H plusnya berapa di sini? H plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat. 10 pangkat. Salah. Astagfirullah. pH-nya sama dengan 5 min log 2. Seperti itu ya. Ya, Ibu. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat larutan penyangga asam. Nah, cara membuat larutan penyangga asam itu ada 2 cara. Yang pertama, cara langsung. Yang kedua adalah cara reaksi. Nah, kita bahas pertama ya, dari cara langsung. Untuk cara langsung yaitu dengan mereaksikan antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Itu asam lemah. Kita menggunakan asam lemah yang tadi kita pakai sebelumnya, yaitu CH3COOH ditambah CH3COONA. Itu adalah membuat larutan penyangga asam dengan cara langsung direaksikan seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah cara reaksi. Nah, di cara reaksi ini kita akan menambahkan asam lemah berlebih dalam suatu campuran. Jadi ada 2 larutan. Ada basa kuat dan juga asam lemah. Tetapi apabila seperti kita tahu contohnya, apabila asam lemah bertemu dengan basa kuat, maka hasilnya adalah basa. Tapi karena ini di larutan penyangga asam, maka kita akan tetap mempertahankan asam. Jadi larutan itu harus tetap asam. Jadi caranya adalah dengan memberikan atau mereaksikan asam lemah berlebih. Jadi mencampurkan asam lemah berlebih. Contohnya di sini H2CO3 ditambah NaOH menjadi NaHCO3 ditambah H2O. Di sini H2CO3 sebagai asam lemah. Mulai sekarang Ibu akan menyingkat asam lemah menjadi Al ya. Asam lemah. Dan NaOH di sini adalah basa kuat. Ayo dong, semangat, masih pagi, masa udah semangat nih, masih pagi. H2CO3 ditambah NaOH menjadi NaHCO3 ditambah H2O. Asam lemah berlebih. Ingat, kuncinya adalah mencampurkan asam lemah berlebih. Di sini kita membuat reaksi seperti ini, ada mula-mula reaksi setara. Pasti kalian sudah sangat terbiasa dengan reaksi seperti ini. Di sini H2CO3 yang sebagai asam lemah kita kasih 10 milimol. Kemudian basa kuatnya adalah 8 milimol. Kemudian saat direaksikan, karena ini 8 milimol berarti kita akan menguranginya reaksinya dengan yang paling kecil. Di sini antara 10 dan 8 yang paling kecil mana? 8. 8. Berarti di sini 8 milimol, di sini 8 milimol. 10 dikurangi 8 berarti 2. 2 milimol. 8 dikurangi 8 berarti 1. habis. Di sini NaHCO3 kenapa 8 milimol? Karena ininya 1 ya, koefisiennya 1. Ini 1 berarti dia 8 milimol tetap. Ini H2O 8 milimol. Kemudian setelah dikurangkan
yang biasanya saat basa kuat bertemu asam lemah menjadi basa, tetapi ini asam lemah bertemu basa kuat dia tetap menjadi asam. Nah, di sini ada tetap 2 milimol, 0 dan 8 milimol. Nah, di sini 2 milimol sebagai asam lemah dan 8 milimol sebagai garam atau basa konjugasinya. Gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD, tapi LKPD ini akan Ibu bagikan per kelompok. Jadi Ibu bagi kelompoknya saja ya. Ibu bagi kamu dengan kamu satu kelompok. Bisa maju ke depan? Langsung satu kelompoknya ya. Kemudian Azka, Abizal, Angri di sini. Azka bisa masuk maju ke depan. Ayo maju Azka. Maju ke sini. Nah, Ibu akan membagikan LKPD, kalian harus mengisinya. Nanti misalnya ada yang tidak jelas atau perlu ditanyakan bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Ini silakan diisi ya. Kamu hadap sana dong. Diskusi sama siapa? Nah, Nona maju. hadap ke situ. Ya, ayo. Silakan didiskusikan ya. Itu ada yang harus kalian isi dari proses bagaimana mempertahankan larutan penyangga. Nanti kalau ada yang tidak jelas atau ditanyakan bisa langsung tanya ke Ibu. Ayo, ada yang ditanyakan? Ini gimana Ibu? Gimana? Nah, ini kan soalnya ini. Berarti setelah ini nanti kamu cari. Yang pertama, larutan asamnya. Oh, ini berapa pH-nya? Sebelum dicampurkan. Ini, kamu cari. Terus nanti ini kedua. Itu nanti pakai cara itu. Jadi mula-mula reaksi setara. Nanti di sini jadi mula-mula reaksi setara seperti itu ya. Coba dikerjakan. Ya. Nanti kalau ya udah paham berarti maksudnya. Paham. Ya, ayo. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, Ya. ini Ibu belum tahu cara ngitungnya Ibu. Iya. Jadi nanti kalian pakai reaksi itu. Ada mula-mula reaksi setara ini kan? Nih reaksinya ini kan? Ini reaksinya. Terus nanti ini ada 3 yang dicari. Ya kan? 3. Terus nanti kalian pakai reaksi itu. Ini. Nanti akan didapatkan pH-nya berapa? Dari masing-masing. Udah paham sampai sini? Paham ya? Ayo. Saling kerjasama ya. Iya Ibu. Setelah beres semuanya, Ibu hanya kalian hanya perlu mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 per kelompoknya. Karena Ibu hanya memberikan kalian waktu 7 menit cukup untuk 2 nomor? Cukup. Oke, 10 menit ya. Ini Azka katanya gak mau 7 menit, terlalu cepat. Mau berapa menit Azka? 2 menit. 2 menit, itu makin cepat dong. Ayo, dikerjakan. Kalau memang sudah cepat, udah beres 2 menit bisa langsung kasih ke Ibu. Ayo, kerjakan. Ayo, dengan temannya. Baik, LKPD-nya, maaf maksudnya soal-soalnya sudah dikerjakan semuanya? Sudah Ibu. Ya, yang sudah bisa langsung kumpulkan ya. Ini Oke. Ayo, yang ini udah? Oke. Bentar, Ibu lihat ya. Baik, jadi tadi Ibu sudah mengoreksi pekerjaan kalian dan ternyata kalian rata-rata ya, tetapi mungkin ada beberapa kelompok yang sudah bisa menjawab soal ini, tetapi ada beberapa kelompok yang belum. Nah, soalnya adalah coba tadi kira-kira ada yang belum menjawab soal ini enggak? Atau keliru? Ayo, kira-kira tadi kelompok mana yang masih belum paham ini? Ya, kelompoknya Abizal dengan Azka ya. Nah, tapi kalian sebenarnya sudah baik dalam menentukan pH-nya, hanya ada sedikit kekeliruan di konsepnya ya. Jadi gini, larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 200 ml CH3COH 2,5 M dan 100 ml NaOH 0,2 M dengan Ka-nya 10/5. Ini ditanyakan ada 3. Yang pertama pH awal, yang kedua pH jika ditambah 10 ml HCl, kemudian HCl 0,1 M, dan yang ketiga adalah pH jika ditambah 10 ml KOH 0,1 M. Kita jawab satu-satu. Yang pertama, pH awal. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Tadi ada yang tanya, terus Ibu langsung jelasin. Dibuat reaksinya dulu. Dibuat reaksinya. Di sini ada CH3COOH
ditambah NaOH. Kita buat reaksinya. CH3COOH ditambah NaOH menjadi ini berapa? CH3 CH3 CO Na tambah H2O. 2O. H2O. Kita ditambah H2O. Kita mula-mula reaksi dengan setara. Di sini CH3COH adalah 200 mili dan 200 mili dengan 0,2 M. Seperti tadi rumusnya N sama dengan M dikali V. Berarti dikali 200 dikali 0,2. Hasilnya berapa? 20. 200 kali 0,2. 4. Dicoret, 20 kali 2. 40. 40 milimol ya berarti. Kemudian NaOH-nya adalah 100 mili dikali 0,2. Ini coret berarti 20 ya. Ya, 20 milimol. Selanjutnya 40 dan 20 lebih kecil mana? 20. Berarti dikurangi dengan 20. Berarti reaksinya adalah di sini 20 milimol. Kemudian di sini 20 milimol. Ini berarti habis. Kemudian 40 kurang 20 milimol. Di sini karena koefisien yang 1 sama dengan ini, berarti di sini adalah 20 milimol. Dan di sini 20 milimol. Gitu ya. Nah, kemudian cara selanjutnya seperti apa? Kita boleh dihapus ininya? Boleh, Ibu. Oke, hapus ya. Kemudian caranya seperti apa? pH awal berarti H plus sama dengan Na per Mg kali V. Na-nya berapa? Asamnya? 20 mol. Asamnya loh. Ya. Per garamnya berapa? Garamnya 20. Iya. Kali V. V-nya karena di sini 1 berarti 1 saja ya dikali 1. 1. Seperti biasa, mohon maaf Ibu lupa lagi di sini ada Ka. Maaf ya. Jadi Ka-nya berapa tadi? 10 pangkat min 5. 20 bagi 20. 1. 20 bagi 20. 1. Iya. Jadi H plusnya adalah 10 pangkat 5. min 5. Berarti pH sama dengan min log H plus. Berarti pH sama dengan min log 10 pangkat 5 sama 10 pangkat min 5. Berarti pH sama dengan 5. Oke. Nah, yang kedua atau B adalah jika larutan tadi ditambah dengan HCl 10 ml 0,1. Berapa pH-nya ya? 0,1 M maksudnya. Maaf, 10 ml 0,1 M. Caranya sama. Sekarang dibuat reaksi. Karena ininya adalah HCl, berarti yang kita ambil adalah garamnya. Garamnya itu dari tadi itu adalah CH3CONa ditambah HCl menjadi CH3COOH ditambah NaCl. Ini adalah reaksinya. Kemudian CH3CONa tadi kan sebagai garam. Molnya tadi kan 20 ya. Tadi sudah kita hitung 20. Kemudian HCl. HCl molnya berapa? Molnya adalah 10 dikali dengan 0,1. Dicoret. Berarti hasilnya adalah 1 milimol. Kemudian CH3COH 20 milimol. Tadi sudah dihitung juga di reaksi di poin A. Kemudian di sini ada 1 milimol, berarti semuanya di sebelah sini dikurangi, sebelah sini ya, dikurangi dengan 1 milimol. Sedangkan di sini ditambah dengan 1 milimol. 20 kurang 1 19. 19 milimol. Di sini habis. Di sini 20 ditambah 1 21. 21 milimol. Caranya sama seperti tadi, yaitu H plus, konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali Na per Mg kali V. Asam lemahnya berapa? 21. Jangan lupa di sini dikali
Ka ada 10 pangkat min 5. 21 per garamnya 19 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 21 dibagi 19 1,1 dikali 1,1. Jadi di sini H plus konsentrasi H plus sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat min 5. pH sama dengan min log H plus, berarti pH sama dengan min log 1,1 dikali 10 pangkat min 5. Seperti itu ya. Oke, sekarang yang C. C itu adalah apabila larutan yang tadi ditambah dengan KOH 10 ml dengan konsentrasi 0,1 M. Berapa pH-nya? Kita buat lagi reaksinya. Karena di sini ditambah KOH sebagai basa, berarti untuk mulanya ini awalnya ya, untuk kita mempercepat awalnya ini adalah asam lemahnya. CH3COOH ditambah KOH menjadi CH3COK ditambah H2O. Seperti yang sudah kita cari di poin A tadi, mol dari CH3COH adalah 20 mol. Kemudian KOH di sini kita lihat 10 mili dikali 0,1. Ini coret 1 milimol. Kemudian CH3COOK adalah 20 milimol. 20 mil. Ini sebagai garam ya. Sebagai garamnya nanti 20 milimol. Maaf, kita tulis aja supaya kalian nanti tidak bingung ini 20 milimol dari mana. Di sini kita tulis dulu satu aja. Nah, kemudian caranya sama seperti tadi, di sebelah sini dikurangi, sedangkan di sebelah sini ditambah. H plus sama dengan Ka dikali Na per Ng kali V. Ka sama dengan Ka-nya 10 pangkat 5. 10 pangkat min 5. Kemudian di sini Na per Ng yang sebagai Na yang mana sebagai asam ini? Asam lemah. Sedangkan ini adalah garamnya ya. Berarti Mg-nya di sini. Nah, Mg-nya di sini kan 1, Bu. Ya kan? Ini Mg-nya 1. Tapi sedangkan ini adalah garam. Seperti yang kita tulis di poin A, garamnya itu berarti 20 milimol. 20 milimol ditambah 1 milimol. Berarti berapa? 21. Ya, 21 milimol. Berarti 19 dibagi 21 berapa ayo? 19 bagi 21 2,9. 0,9. K-nya 10 pangkat min 5 dikali 0,9 sama dengan 0,9 kali 10 pangkat min 5. Ini adalah konsentrasi dari H+. Untuk mencari pH rumusnya sama. pH adalah min log H+. Berarti min log 0,9 kali 10 pangkat min 5 sama dengan berapa? 0,9 kali 10 pangkat min 5 20. 5,0 Oh, 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Insya Allah. Jadi misalnya nanti ditanyakan untuk penambahan-penambahan lainnya ya jelas. Yang pertama kita cari pH awalnya, kemudian nanti setelah ditambahkan kita sesuaikan. Saat ditambahkan dengan basa berarti kita ambil asam lemahnya. Tapi saat ditambahkan dengan asam lagi kita ambil garam atau basa konjugasinya. Begitu ya. Garamnya atau ya konjugasinya. Baik, untuk sekarang jadi tadi apa yang sudah kita pelajari dari pengertian ya. Nah, apa itu pengertian asam basa? Maaf, larutan penyangga. Larutan yang mendapat mempertahankan pH-nya. Iya. Nah, larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Cara membuat larutan penyangga asam itu ada 2. Yang pertama, Asam cara basa. reaksi. Reaksi Yang kedua, cara langsung. Cara reaksi berarti mencampurkan antara asam lemah dengan Garam. dengan garam. Seperti itu. Sedangkan cara langsung
berarti maaf, itu cara langsung, itu yang garam dengan langsung asam lemah. Sedangkan cara reaksinya adalah mereaksikan antara asam lemah dengan basa lemah, tetapi asam lemahnya berlebih, seperti itu ya. Nah, kemudian apabila ada contoh soal seperti itu, ada 3 yang ditanyakan dengan penambahan asam, dengan penambahan sedikit asam dan sedikit basa, caranya adalah jangan lupa disetarakan terlebih dahulu. Dibuat reaksinya, kemudian disetarakan, dan juga nanti setelah dibuat reaksi disetarakan, kemudian dibuat yang mula-mula reaksi setara, nanti akan didapatkan dengan rumus. Semuanya itu kita untuk sekarang ya, dari tadi kita menggunakan rumus 1, yaitu rumusnya itu H plus, ini untuk asam ya, H plus sama dengan N asam per N garam dikali volume. Ini ya rumus besar kita hari ini. Ini apabila asam, nanti kalau basa tinggal disesuaikan. Berarti ini basa, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Paham, Bu. Sekarang dibuka untuk LKPD masing-masingnya, dibuka di halaman 5. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Ya, Bu. Nanti tolong kerjakan nomor, tadi kan 1 sampai 3 sudah ya. Berarti nomor 5 sampai 10. 5 nomor. Ya, Bu. Minggu depan sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, itu ada materi hidrolisis garam. Jadi minggu depan sebelum kita lanjut, kita akan membahas tentang larutan penyangga dulu, soal itu. Kita akan membahas beberapa soal saja ya. Ya, Bu. Oke. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan dan juga karena waktunya yang sudah selesai, ini waktunya kita mepet berapa menit tadi? 50 menit, Bu. 50 menit. Abizal ini suka bercanda ya. Jadi Iya, waktunya iya. tadi kita sudah lebih 5 menit ya. Mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya. Apalagi sekarang adik-adik sudah ada di kelas 11, di mana tahun depan akan menjadi kelas 12, akan melewati ujian-ujian seperti ujian nasional, ujian sekolah dan lain sebagainya. Jadi semangat untuk belajarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.